Inilah pendeta salib yang harus disalib. Berikut cuplikan videonya. Assalamualaikum. Gak ketemu. Gak ketemu. Tengok depan. Allahu Akbar. Pada jalan yang lurus sudah ada siapa? Muhammad al-Fatah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, berjumpa kembali melalui channel Bahar Buluh dengan tema yang sedikit menggelitik, saudara sekalian. Kenapa dengan tema yang sedikit menggelitik? Karena setiap figur publik pasti menggelitik, dan setiap yang menggelitik pasti siap harus untuk dikritik, dan setiap sebuah kritik harus siap-siap untuk dikritisi. Saudara-saudara sekalian, viral pada saat ini sebuah video seorang pendeta salib ataupun pendeta Kristen, di mana pendeta Kristen tersebut dalam setiap ceramahnya di gereja-gereja, dia selalu menampilkan olok-olokan salat, mengolok-olok salatnya orang Islam. Soal dia mau berceramah di gereja manapun, karena itu merupakan tempat ibadahnya. Bagi orang Kristen, ya silakan saja, karena memang dia beragama Kristen. Tapi dengan ceramahnya yang Kristen, jangan mengolok-olok ibadah ataupun salat daripada orang Islam. Saudara-saudara sekalian, mungkin pendeta tersebut akhir-akhir ini sangat berani, dikarenakan banyak daripada orang-orang sekarang yang mengaku Islam, mengaku intelektual Islam, banyak yang mengolok-olok Islam. Sebut saja saudara sekalian yang katanya seorang ahli Islam, katanya tapi Guntur Ramli. Guntur Ramli selalu ceramahnya dia bercemooh terhadap Islam. Dia mengatakan dia sendiri itu orang Islam. Contohnya ketika Guntur Ramli mengolok-olok azan. Kenapa dia mengolok-olok azan Guntur Ramli tersebut? Karena memang yang goblok adalah menteri agamanya. Yang pertama sekali, karena surat edaran pengaturan toa masjid untuk azan. Sehingga Guntur Ramli tersebut pun berkomentar di dalam videonya di Cokro TV, azan itu untuk siapa sih? Apakah azan itu untuk memanggil Tuhan? Tuhan tidak tuli, itu katanya Guntur Ramli. Walaupun kemudian diklarifikasi yang bahwa dia itu yang mengkritisi doa, bukan azan. Tetapi di videonya langsung disebutkan azan. Orang Islam memang tahu bukan untuk memanggil Tuhan. Azan itu hanya untuk mengingatkan orang salat. Guntur Ramli. Disitulah pendeta-pendeta Kristen sekarang berani. Kemudian seperti Habib Kribo. Habib Kribo juga seringkali mengolok-olok Islam yang katanya dia Habib, tetapi melecehkan Islam, mengatakan masjid berhala, dan ngapain ke haji? Haji itu buang-buang duit, karena Tuhan tidak parkir di masjid, Tuhan tidak parkir di Ka'bah. Itu statement dari Habib Kribo. Akan saya tampilkan sedikit cuplikan daripada video Guntur Ramli tentang azan, dan kemudian juga cuplikan daripada
Habib Kribo yang mengolok-olok syariat. Inilah saudara-saudara cuplikan videonya. Tuhan Maha Dekat. Al-Gharib tidak perlu pengeras suara untuk memanggilnya. Tidak perlu suara keras, suara hati saja ia. Parkir di Ka'bah. Ngapain pergi jauh-jauh buang duit cuma ke Arab sana berebut hajar-hajuan buang-buang duit besar mau cari Tuhan. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu lahir dilahirkan orang miskin, membela orang miskin dan mati dalam keadaan miskin, tidak membangun berhala masjid. Saudara sekalian, itulah kemungkinan karena banyaknya orang-orang yang mengaku Habib, mengaku mengerti Islam, tengolok-olok Islam, maka pendeta tersebut sangat-sangat berani sekarang. Seperti video pertama kali, itu pendeta itu sedang mengolok-olok Islam pada video permulaan daripada video ini, saudara sekalian. Pendeta tersebut sudah kerap kali, di mana dia berceramah di gerejanya, mengolok-olok Islam. Itulah pendeta sebenarnya yang harus disalib. Pendeta salib yang harus disalib. Tidak bisa dibiarkan dia berkeliaran karena bisa menimbulkan kerusuhan nantinya yang sangat besar. Saudara sekalian, apabila Ustadz Abdul Samad ditanya oleh umat tentang bagaimana seorang pemimpin yang membangun gereja, lantas Ustadz Abdul Samad menjawab, itu sebuah dosa jariah. Ketika klang-klong gereja, maka orang yang membangun gereja tersebut akan dipukul terus-menerus oleh malaikat. Tetapi statement Abdul Samad ini ditanggapi oleh orang-orang pencinta Kristen. Baik orang Kristen dan pencinta Kristen, Abdul Samad harus dibungkam, Abdul Samad harus ditangkap. Termasuk statement dari Rudy Eskamri, statement daripada Habib Kribo, dan statement daripada Guntur Ramli yang menganjurkan Abdul Samad untuk dibungkam. Tetapi kenapa ketika pendeta Kristen ini mengolok-olok syariat Islam, saudara Guntur Ramli, Habib Kribo, dan Rudy Eskamri, kenapa Anda tidak berkutik? Juga Denny Siregar. Maka saudara sekalian, itulah pendeta salib yang sebenarnya harus disalib untuk menghadap Tuhannya, Yesus. Untuk tidak terus-menerus mengolok-olok salatnya orang Islam. Soal dia mau ceramah-ceramah saja, enggak apa-apa. Yang penting jangan mengolok-olok Islam. Dia beragama Kristen, keyakinannya Kristen, ya Kristen saja. Jangan mengolok-olok agama kami orang Islam. Kami juga mengerti dan paham bahwa Anda agama Anda, kami agama kami. Lakum dinukum waliyadin. Tetapi jangan saling mengolok dan mengejek. Kelakuan Anda pendeta salib memang sebenarnya pantas untuk disalib. Itulah saudara sekalian fenomena yang terjadi sekarang ini. Suburnya orang-orang salib, beraninya orang-orang salib, karena banyaknya yang mengaku pakar Islam, yang mengaku Habib dan sebagainya, membela dan Kristen dan mengolok-olok orang Islam. Lebih-lebih daripada statement NU, ulama NU yang membuat orang Kristen itu sangat berani. Karena bagi ulama NU itu non-Muslim bukan kafir. Itu adalah statement goblok, di mana dalam Al-Quran disebutkan yang bukan Islam tetap kafir. Tetapi ulama NU non-Muslim bukan kafir. Itulah saudara-saudara sekalian, penggelidik yang berisik mengusik orang-orang Muslim yang harus diusik dan harus digelidik. Itulah segmen pada kali ini. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.